Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri Divana Khairatul Maulidiyah beserta Diah Fathah Nuraini dan juga rekan saya Maulina Walidatunisa akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang hukum perdata Islam di Somalia. Baik, saya akan menjelaskan sejarah singkat, letak geografis, jajahan serta mazhab di Somalia. Republik Demokrasi Somalia atau biasa disebut Somalia saja merupakan negara demokrasi parlementer yang terletak di Afrika sebelah timur. Negara ini berbatasan dengan Teluk Adet Utara, Sumatera, Samudra Hindia Timur dan Selatan, serta Kenya, Ethiopia, dan Djibouti Barat. Secara umum keadaan tanahnya tandus, kecuali di lembah-lembah sungai yang airnya tidak kering sepanjang tahun. Sumber penghidupannya utama berasal dari hasil pertanian, terutama ternak dan cengkeh. Sejarah modern Somalia bertitik tolak dari kolonial Inggris dan Italia pada pertengahan 1980-an. Zelia, Berbera, dan daerah-daerah di sekitarnya diperintah oleh Inggris sebagai Inggris Somalian dari tahun 1880-an sampai 1960. Jauh ke selatan sepanjang garis pantai dan Tanjung Gardato sampai Kenya. Selama Perang Dunia II dan tidak lama sesudahnya diduduki oleh Inggris. Setelah selesai perang tersebut, wilayah peralihan PBB yang diperintah oleh Italia yang ikut membantu persiapkan perjuangan kemerdekaan. Mereka berhasil mewujudkan pada bulan Juli 1960. Pada bulan Juli itu juga, ketika wilayah bagian selatan memperoleh kemerdekaannya, kedua negara tersebut bergabung membentuk Republik Somalia pada bulan September 1960. Negara itu diterima menjadi anggota PBB. Di Somalia, selain menggunakan mazhab Syafi'i, juga masih menggunakan hukum adat Afrika yang masih kuat mempengaruhi masyarakat Somalia. Dalam persoalan tertentu, misalnya hukum waris, masyarakat Somalia lebih menggunakan hukum adat, lain halnya dengan tokoh agamanya yang taat terhadap hukum Islam, yaitu mazhab Syafi'i. Dalam perjalanan sejarah hukum di Somalia telah mengalami westernisasi oleh Inggris dan Italia. Dua negara Eropa tersebut pada penghujung abad 19 menguasai Somalia. Sekian penjelasan dari saya dan akan dilanjutkan oleh saudari Diah Fathah Nuraini. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait pembaruan hukum keluarga Islam di negara Somalia. Bahwa undang-undang di negara Somalia, undang-undang hukum keluarga yang disebut sebagai The Family Code terdiri dari 173 pasal. Dalam undang-undang ini, ketentuan hukum mazhab Syafi'i secara umum tidak diterapkan. Hal ini dapat terlihat dari beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama terkait usia pernikahan, bahwa minimal usia pernikahan yaitu 18 tahun, baik itu laki-laki maupun perempuan. Hal ini ditulis dalam pasal 16 dalam Family Code. Kemudian yang kedua mengenai besaran mahar, yaitu bahwa mahar harus dipersiapkan oleh mempelai pria adalah sebesar 1.000 siling Somalia atau besaran yang lain yang dianggap layak. Namun jika tidak sanggup membayar maka dapat dihutangkan. Hal ini ditulis dalam pasal 27 sampai 28. Kemudian nomor 3 tentang perjanjian atau kontrak dalam pernikahan, bahwa seorang laki-laki berjanji menikahi seorang perempuan, maka dia harus menepati janji, dan jika tidak, dia harus menjelaskan alasannya, dan bila sebelumnya laki-laki tersebut sudah memberikan hadiah, dan bila janjinya tersebut tidak ditepati, maka hadiah tersebut tidak boleh ditarik kembali. Hal ini tercantum dalam pasal 2. Yang keempat mengenai perceraian,
bahwa perceraian hanya bisa dilakukan di muka pengadilan. Hal ini didasarkan dalam pasal 36. Yang kelima, mengenai poligami, bahwa seorang laki-laki boleh berpoligami dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Hal ini tercantum dalam pasal 13. Kemudian mengenai nafkah keluarga, bahwa nafkah keluarga itu ditanggung bersama oleh suami istri. Hal ini tercantum dalam pasal 29. Kemudian yang ketujuh mengenai perwalian, bahwa seorang wali itu tidak berhak memaksa maupun menolak untuk mengizinkan anak perempuannya untuk menikah setelah usia 16 tahun. Jika sang wali menolak, maka pengadilan berhak menjadi wali anak tersebut dan melangsungkan pernikahan sesuai dengan kemauan anak perempuan tadi. Hal tersebut diatur dalam pasal 17. Kemudian yang kedelapan mengenai wasiat, bahwa wasiat terhadap salah satu ahli waris dianggap tidak sah kecuali disetujui oleh ahli waris yang lain. Sementara wasiat kepada non ahli waris tidak boleh lebih dari sepertiga harta. Yang hal ini diatur dalam pasal 141. Kemudian yang terakhir mengenai pembagian waris, bahwa dalam pasal 159 mengatur siapa-siapa saja yang berhak menjadi ahli waris dan berapa jumlah bagiannya masing-masing. Cukup sekian dari saya. Selanjutnya mengenai kesimpulan dan analisa akan disampaikan oleh Saudari Maulina. Saya akan melanjutkan di bab kesimpulan dan analisis. Yang pertama kesimpulan, sejarah singkat, letak geografis, jajahan dan madhab di Somalia yang merupakan negara demokrasi parlementer yang terletak di Afrika sebelah timur. Di Somalia selain menggunakan madhab Syafi'i juga masih menggunakan hukum adat Afrika kuno yang masih kuat mempengaruhi masyarakat di Somalia dalam hal persoalan tentu, misalnya hukum waris. Nah, masyarakat Somalia lebih suka menggunakan hukum adat. Nah, lain halnya dengan tokoh agama yang taat terhadap hukum Islam, yaitu madhab Syafi'i. Dalam perjalanan sejarah hukum di Somalia telah mengalami westernisasi oleh Inggris dan Italia, dua negara Eropa yang masih di penghujung abad 19 yang menguasai Somalia. Adapun pembaharuan hukum perdata Islam di Somalia sebagai berikut. Yang pertama ada usia pernikahan, minimal usia yaitu 18 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan. Kemudian besaran mahar yang harus disiapkan oleh mempelai pria adalah sebesar 1.000 siling Somalia atau besaran nilai lainnya yang dianggap layak. Jika tidak sanggup membayar maka dapat dihutangkan. Kemudian perjanjian kontrak pernikahan. Nah, seorang laki-laki berjanji menikahi seorang perempuan maka dia harus menepati janji. Jika tidak bisa dia harus menjelaskan alasannya, dan bila sebelumnya laki-laki tersebut sudah memberikan hadiah dan janjinya diingkari, maka hadiah tersebut tidak boleh ditarik kembali. Kemudian perceraian. Perceraian dalam hal ini hanya bisa dilakukan di pengadilan. Kemudian nafkah. Nafkah keluarga ditanggung bersama oleh suami dan istri. Adapun poligami, seorang laki-laki boleh berpoligami dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Kemudian perwalian, seorang wali tidak berhak memaksa maupun menolak untuk mengizinkan anak perempuannya untuk menikah setelah usia 16 tahun. Jika sang wali menolak, pengadilan berhak menjadi wali anak tersebut dan melangsungkan pernikahan sesuai dengan kemauan anak perempuan tadi. Kemudian wasiat terhadap salah satu ahli waris yang dianggap tidak sah kecuali disetujui oleh waris yang lain. Sementara wasiat kepada non ahli waris tidak lebih dari sepertiga dari hartanya. Kemudian yang terakhir itu ada pembagian waris. Dalam Undang-Undang Keluarga Nomor 23 Tahun 1975 pada pasal 159 mengatur siapa yang berhak menjadi ahli waris dan sejumlah bagiannya. Kemudian di poin analisis, penulis memaparkan bahwa pembaharuan hukum di perdata Islam di Somalia memiliki latar belakang untuk menghapus hukum adat yang dianggap sebagai tantangan pemerintah. Dan pembaharuan tersebut menurut penulis bahwa membawa perubahan yang besar untuk masyarakat di Somalia, terutama pada hal kawin kontrak yang menurut kami hal tersebut sulit untuk diakui. Nah, jadi dengan adanya perjanjian kawin kontrak yang tidak boleh diingkari dan terdapat konsekuensi hukum setelahnya, kemungkinan permasalahan pada hal ini akan berkurang. Kemudian pada hal perceraian, karena hanya bisa dilakukan di pengadilan, hal ini juga mengurangi terjadinya perceraian yang seenaknya sendiri tanpa melalui peradilan. Kemudian
Dapat dilihat bahwa tujuan pembaruan hukum keluarga di Somalia adalah unifikasi hukum, sedangkan metode yang digunakan Somalia dalam melakukan pembaruan adalah reinterpretasi nas atau extradoctrinal reform, yaitu dengan cara memberikan penafsiran baru terhadap nas yang ada dengan memasukkan unsur-unsur dari luar, diantaranya adalah ide sosialisme. Jika diperhatikan, tujuan dari pembaruan tersebut selain unifikasi hukum dan merespon perkembangan zaman, juga untuk mengangkat status perempuan di Somalia. Baik, mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Kami mohon maaf jika ada kekurangan dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.